datang kepada Tuhan.
worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory day and night. Day and night, night and day, let him sunrise. Day and night, night and day, let him sunrise. Day and night, night and day, let him sunrise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let him sunrise. Day and night, night and day, let him sunrise. Day and night, night and day, let him sunrise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. You are worthy of it all. Sungguh Engkau Allah yang layak, Tuhan, terima segala pujian, hormat, kemuliaan. For from you are all Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dimuliakan, Tuhan. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy, God. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy, God. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kiaralabaya, karalabaya, shikidiaralabaya, karalabaya, karalabaya. Engkau Allah yang bertata atas pujian kami, Tuhan. Engkau Allah yang bertata atas penyembahan kami, ya Bapa. Engkau Allah yang layak disembah, Tuhan. Hanya ada satu nama, Tuhan, yaitu nama Yesus, nama yang berkuasa yang kami sembah di tempat ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat sore hari ini, Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami boleh ada, Tuhan, di tempat ini, Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena kehebatan-Mu, Tuhan. Sehingga kami juga dilayakkan, Tuhan, untuk memuji dan memuliakan-Mu, Tuhan. Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga Engkau melayakkan kami, Tuhan, untuk menyembah-Mu. Pada sore hari ini, Tuhan, kami datang, Tuhan, di tempat ini. Kami mau dengar suara-Mu, kami mau dengar firman-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, pada sore hari ini, Tuhan, firman-Mu yang ditabur, firman-Mu yang akan kami dengar pada sore hari ini, semua, Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami, ya Bapa. Kami berdoa, Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan, pada sore hari ini. Biarlah, Tuhan, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasalkan daripada-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang memerintah di ibadah pada sore hari ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap Engkau yang bersuka cita hari ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara diberkati dengan penyembahan kita dari awal sampai tadi, amin.
Kita berasa hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Kuasa Tuhan gak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Dimanapun kita menyembah Tuhan, Tuhan lakukan mujizatnya atas kehidupan setiap kita. Amin. Haleluya. Saya terima kasih saudara, saya sudah diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Aduh, biasanya saya jarang banget kalau ngomong yang panjang-panjang gitu ya. Apalagi ngomong firman Tuhan. Kalau presentasi di kantor mah sering ya saudara. Tapi kalau untuk sharing firman Tuhan, jarang banget. Makanya saya benar-benar waktu dijadwalin diminta untuk sharing, waduh saya agak deg-degan juga, saya minta akhir-akhir bulan aja ya biar saya persiapannya lama, tetap aja saudara bingung juga, mau datang ke sini saya mules-mules juga. Saudara, saya percaya hari ini saudara pasti akan diberkati. Bukan saya yang memberkati saudara, tapi lewat firman Tuhan pasti saudara akan diberkati. Amin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Pastinya ada beberapa di antara saudara yang belum kenal saya. Saya nyapa juga nih yang udah ada di Zoom meeting. Saya sapa satu-satu ya. Ada, saya lihat dari handphone saya aja deh. Ada Lani, halo Lani, apa kabarnya? Lani tiap minggu loh, tiap hari Sabtu loh, rajin banget. Kenapa Zai? Tadi Zai ngomong saya nggak dengar. Ada Lani, ada Kezia Rahel, halo Kezia. Ada Kak Esther, ada Yosu, ada Sita, halo Sita, ada Hana Natasha, halo Hana Natasha. Ada siapa lagi? Ada Brozai, ada Kamevi, ada Elvan yang main drum tadi. Ini Urek Mazino tuh siapa ya? Buka kameranya boleh nggak? Kalau saudara malu ya udah nggak apa-apa. Ada Michelle, ada Eki, terus ada Kadian, ada Jovita, ada siapa lagi nih yang belum ada namanya. Oh, ada Kak Anuf juga. Selamat datang di ibadah youth kita pada sore hari ini. Terima kasih. Oh, Michelle pastornya siapa kemana? Oh, Michelle yang 6E26 ya? Oh, Michelle. Kita tetanggaan tapi saya nggak pernah lihat Michelle. Ya? Ada siapa Erik? Bentar. Oh, ada Erida Anjani 07. Oh, adiknya Bobby. Iya, kenal, halo Erida, apa kabarnya? Sampai di luar kota loh yang ikut Zoom meeting kita, luar biasa. Ada Kadian juga. Ya Kalimantan yang mana? Jovita udah datang ke sini ya, Jovita. Yang tadi WL namanya Jovita, cantik kan saudara? Itu langsung didatangkan dari Kalimantan, langsung rambutnya berubah ya pulang dari Kalimantan. Luar biasa. Oh ada saya ya, saya ikut Zoom meeting juga. Ya, saudara, sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya, nama saya Evelinta DT. Saya melayani di tim Praise and Worship di gereja ini. Saya seorang karyawan swasta di daerah Jakarta Pusat. Perkenalannya segitu aja. Kalau saudara mau kenal lebih lagi, saudara bisa chat nomor di bawah ini. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Jangan. Nanti aja langsung add Instagram. Oh, salah. Oh, ada Kak Anggina join juga ya? Oh, join gak di Zoom meeting, langsung datang di sini, luar biasa. Kak Anggina datang juga di ibadah youth. Nanti minggu-minggu ke depan tolong dijadwalkan Kak Anggina ya untuk sharing di tempat ini. Esther, tolong jadwalkan. Ya, oke. Lanjut lagi saudara. Nah, sore ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Jangan Takut, Percaya Saja. Mari sama-sama katakan bersama dengan saya saudara, jangan takut, percaya saja. Wow, WL kita luar biasa loh, semangat banget hari ini. Ya saudara, saya mau tanya di antara saudara, berapa banyak di antara saudara yang gak pernah takut? Bisa angkat tangannya. Yang gak pernah takut? Dion, pernah takut Dion? Ya benar Dion, gak pernah takut. Saudara, yang namanya takut semua orang pasti pernah mengalaminya. Siapapun orangnya, mau badannya gede kayak olahragawan, pasti mereka pernah yang namanya takut. Entah ada yang takut gelap, takut nggak punya uang, takut apalagi, takut ketinggian. Terus ada juga nih saudara misalnya,
Oh Kak, saya takut nih Kak, takut apa? Takut kekurangan Kak, kekurangan apa? Kekurangan cinta dari si dia. Itu itu bucin banget saudara. Saya tahu orangnya yang model kayak gitu, saudara tahu lah siapa. Saya nggak mau sebut namanya. Pasti saudara tahu. Takut Kak, saya takut kekurangan cinta dari si dia. Saudara saya nggak perlu mention namanya, saudara udah kenal lah orang yang model kayak gitu. Nah saudara, sudah hampir 1 tahun bangsa kita tuh mengalami pandemi COVID-19 ya saudara. Pada masa pandemik ini ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ataupun kalau misalnya masih bekerja, ada orang yang mengalami pemotongan gaji kayak saya contohnya saudara, sekalian curhat. Terus ada juga usaha-usaha yang ditutup, orang-orang punya usaha tapi usahanya ditutup. Perekonomian menjadi lesu, terus buat mahasiswa, buat yang sekolah, itu mereka harus belajar di rumah, terus orang-orang bekerja dari rumah, nggak bisa kemana-mana karena takut virus, orang jadi stres karena cuma bisa di rumah aja. Nah, apalagi saat ini kita udah masuk di penghujung tahun, saudara. Di penghujung tahun, walaupun sudah ada vaksin, kita dengar ada vaksin, tapi kita nggak tahu ini benar 100% berhasil atau enggak. Kalau saya lihat di Instagram ya saudara, karena Presiden Jokowi kan udah kasih tahu vaksin ini gratis. Dan percobaan pertama akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tapi kalau saya baca komen-komennya nih saudara, mereka tuh gini, ya udah Pak, Bapak aja coba duluan, jangan sampai ya pas dicoba totonya vitamin C. Itu sampai mereka masih belum percaya saudara. Jadi masih banyak orang yang nggak tahu nih ke depannya benar nggak nih vaksin ini benar berhasil 100%, pandemik ini segera berlalu atau apa gitu ya. Dan jadi orang-orang kalau lihat kondisi saat ini tuh jadi semakin pesimis. Mau berharap di tahun depan, di tahun yang baru ada sesuatu yang baik, kayaknya tuh sulit banget. Bahkan sampai saat ini ada banyak orang yang masih mengalami pergumulan yang semakin banyak dan belum menang. Seakan-akan Tuhan nggak jawab doa setiap mereka, saudara. Jadi orang tuh semakin takut untuk berharap. Dan hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah di Alkitab, saudara. Kita akan buka di Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Saudara bisa buka. Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Nah, udah dapat, katakan yes atau amin. Nah, perikop ini menceritakan tentang seorang kepala rumah ibadat saudara yang bernama Yairus. Dan kita mau belajar hari ini bagaimana dia menang dari pergumulannya, menang dari ketakutannya. Karena Yairus ini memiliki anak perempuan satu-satunya umur 12 tahun dan anaknya itu lagi sakit. Di Alkitab ditulis saudara, anaknya itu kritis, kalau hampir mati. Artinya itu kritis, pastinya dia kondisinya tuh sangat-sangat darurat sekali. Nah, kita mau belajar apa hari ini, apa yang dilakukan oleh Yairus ketika menghadapi pergumulan. Saudara bisa catat, pastikan kita belajar waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita catat khotbahnya saudara, supaya waktu hari-hari setelahnya, saudara lagi ada di rumah, saudara lagi nggak ngapa-ngapain, saudara bisa baca catatan-catatan khotbah saudara. Pastinya ketika kita membutuhkannya, pasti kita diberkati. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Yairus ketika menghadapi pergumulan? Yang pertama, saudara bisa catat, datang tersungkur di kaki Yesus. Datang tersungkur di kaki Yesus. Sudah tulis? Yang sudah tulis katakan amin. Yang pertama, datang tersungkur di kaki Yesus. Kita baca di Lukas 8 ayat 40 sampai 41. Saya bacakan bagi setiap saudara. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Saudara, Yairus tahu anaknya sakit dan hampir mati. Hal pertama yang dia lakukan adalah datang tersungkur di kaki Yesus. Saudara, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya diceritakan Yesus itu sudah banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan anak muda di kota yang bernama Nain, Yesus mengusir roh jahat dan yang lain-lainnya. Pastinya saat itu Yesus tuh udah terkenal banget.
Benar ya. Jadi waktu Yairus mengalami permasalahan, waktu dia tahu anaknya lagi sakit, dia hal pertama yang dia lakukan adalah dia datang tersungkur di kaki Yesus dan memohon supaya Yesus datang ke rumahnya. Saudara, Yairus tahu kalau yang cuman bisa sembuhin anaknya, yang bisa lakukan mujizat di dalam kehidupannya adalah Yesus. Makanya dia langsung waktu dia tahu, oh anak saya sakit, anaknya udah kritis banget, anaknya udah hampir mati, dia langsung datang pergi ke temu Yesus, dia tersungkur di kakinya dan dia minta untuk Yesus datang ke rumahnya. Tuhan mau saudara, waktu kita mengalami pergumulan kita datang kepada Tuhan, amin. Bukan datang ke media sosial, misalnya kalau saudara lagi punya masalah, saudara update status. Wah, lagi galau, lagi kesel, misalnya lagi jatuh cinta, atau lagi apa gitu ya. Saudara jangan cuma curhat di media sosial, di Instagram, di semua media sosial yang saudara punya. Atau mungkin ada banyak orang juga waktu mereka memiliki pergumulan, mereka tuh cari teman mereka. Mereka cari sahabat-sahabat mereka. Gue mau cerita nih sama temen gue nih, gue mau cari ini nih. Saudara, nggak ada salahnya kita punya sahabat dan kita berbagi kehidupan kita sama sahabat kita. Nggak ada salahnya saudara. Tapi pastikan saudara, paling utama waktu kita punya pergumulan, waktu kita menghadapi tantangan, yang paling utama kita datang kepada Yesus. Amin. Curhat sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang cuma bisa kasih solusi yang paling tepat buat kita. Manusia tuh terbatas, saudara. Waktu saudara datang ke sahabat saudara, mereka manusia. Waktu mereka kasih solusi, terbatas. Amin. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Katakan, Tuhan tahu yang saya butuhkan. Amin. Dia yang menciptakan kita, dia yang mengenal kita lebih dari orang-orang terdekat kita. Bahkan dia mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Amin. Karena apa? Karena dia yang ciptain kita. Sudah ada lagu yang bagus. Wah, kalau saya nyanyi saat teduh nyanyi lagu ini, pasti saya berlinangan air mata, saudara. Lagunya Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Cuman Tuhan yang tahu isi hati kita. Mama papa saudara nggak tahu isi hati saudara. Mama papa saudara nggak selalu 24 jam sama saudara. Teman-teman saudara, sahabat saudara nggak selalu 24 jam. Apalagi pacar saudara nggak selalu 24 jam. Ya nggak? Bener nggak? Wah, ada yang langsung, ya betul-betul, tapi sambil colek-colek. Amin saudara, ya yang selalu bersama-sama dengan kita 24 jam adalah Tuhan. Oleh sebab itu waktu kita alamin pergumulan, waktu kita alamin tantangan, datang sama Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Amin saudara. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa yang beri kelegaan? Tuhan. Yang beri kelegaan bukan media sosial, yang beri kelegaan bukan YouTube. Mungkin ada orang yang lagi sedih nonton YouTube, ya bisa saudara benar. Nonton video-video lucu. Saya tuh kadang kalau misalnya lagi agak bete gitu ya saudara, saya suka nonton Tonight Show. Itu lucu banget gitu. Pokoknya bercandaannya Vincent sama Desta tuh lucu banget menurut saya. Jadi kalau saya lagi bete, saya lagi moodnya lagi jelek, saya nonton itu aja. Tapi saudara, waktu kita datang sama Tuhan melebihi saya nonton Tonight Show. Karena di firman Tuhan dikasih tahu, aku akan memberi kelegaan waktu engkau berbeban berat, waktu engkau letih lesu. Tuhan yang akan berikan kelegaan. Mungkin ada banyak orang juga berpikir, Kak, saya udah nggak pantas lagi Kak untuk datang sama Tuhan. Kesalahan saya banyak banget, dosa saya banyak banget Kak. Kayaknya Tuhan nggak akan dengerin nih apa yang menjadi doa saya. Karena kesalahan saya banyak banget. Saudara, itulah salah satu pekerjaannya iblis, yaitu mengintimidasi. Dia halangi kita untuk kita datang sama Tuhan. Dia terus bisikin kita kalau lu nggak layak.
lu nggak pantas berdoa. Lu udah lakukan A, B, C, Z. Lu nggak pantas. Tuhan nggak bakalan dengerin doa lu. Saudara, iblis tuh kerjaannya kayak gitu. Dia mengintimidasi kita. Dia nggak mau kita datang sama Tuhan. Dia nggak mau kita deket sama Tuhan. Makanya dia selalu Gak tahu pusing mendadak aku, darah rendahnya kumat. Kita buka di Hakim-Hakim 10 ayat 16, saudara. Hakim-Hakim 10 ayat 16. Oh Saya iya. bacakan buat setiap saudara. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saudara, perikop ini berbicara tentang orang Israel yang ditindas oleh Bani Amon. Orang Israel itu banyak sekali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan murka sama mereka. Mereka beribadah kepada Baal, meninggalkan Tuhan. Wah, Tuhan udah murka sama mereka, saudara. Dan maka Tuhan tuh menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin dan Bani Amon. Nah, mereka ditindas oleh Bani Amon. Lalu waktu mereka ditindas, mereka datang sama Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka menjauhkan Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat menahan lagi hatinya melihat kesukaran mereka. Saudara, waktu saudara datang sama Tuhan, waktu saudara berbalik dari jalan-jalan yang jahat, waktu saudara menyingkirkan Allah-Allah asing dari dalam hidup saudara dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan tidak dapat menahan hatinya melihat saudara ada dalam kesukaran. Amin. Yes. Dia Bapa kita yang baik, saudara. Waktu seorang bapak melihat anaknya dalam kondisi yang sulit, dia nggak akan pernah biarin. Amin. Oleh sebab itu, jangan pernah takut waktu kita punya pergumulan, datang tersungkur di kaki Yesus. Amin. Poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua, bersabar menantikan pertolongan. Bersabar menantikan pertolongan. Lukas 8 ayat 41 sampai 50. Ayatnya cukup panjang tapi saudara bersemangat untuk membacanya. Amin. Saya akan bacakan. Lukas 48, dari 42. Oke. Karena anak perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Saudara, di ayat 42 dijelaskan anaknya Yairus hampir mati waktu dalam perjalanan lagi buru-buru banget nih saudara, lagi kondisi terdesak, lagi urgent ke rumah Yairus, malah Yesus berhenti. Karena apa? Karena ada orang yang menjamah jubahnya. Saudara, berhentinya itu kalau saudara perhatiin di kitab-kitab yang lain itu berhentinya tuh agak lama. Jadi di ayat 47 dikatakan ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa seketika itu juga ia menjadi sembuh. Jadi si perempuan ini jelasin, ngaku, terus jelasin, terus Yesus ngomong sama dia. Itu butuh waktu yang lama, benar ya saudara? Padahal nih Yairus tuh lagi buru-buru, nih anaknya hampir mati, lagi sekarat. Tapi lagi buru-buru datang ke rumahnya, malah Yesus berhenti. Yesus lakukan mujizat buat orang lain. Bayangkan saudara kalau saudara ada di posisi itu.
lagi buru-buru, keadaan darurat, bisa aja Yairus bilang, Yesus tolongin gue dong, anak gue mau mati, ngapain ngurusin orang lain, gue nih kepala rumah ibadat, dahuluin gue dong, gue orang yang melayani Tuhan. Tidak berapa lama Yesus berbicara sama perempuan pendaraan itu, saudara, dikabarkan anak Yairus mati. Yairus bisa aja kecewa. Tapi Yesus, tapi di Alkitab nggak ditulis. Oh iya, tadi lupa apa? Yairus marah-marah. Nggak ditulis kayak gitu, benar ya saudara? Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Saudara, untuk menantikan dengan sabar pertolongan Tuhan adalah nggak mudah. Benar ya? Saudara menantikan nih pertolongan Tuhan, jawaban doa. Lama. Dengan sabar menunggu, waduh itu nggak mudah banget saudara. Ada banyak orang mungkin lihat orang lain, kak kok orang lain dijawab doanya cepet banget ya kak. Kalau gue kok lama banget. Tuhan udah nubuatin gue begini-begini. Tuhan udah nubuatin saya nih kayak gini-gini kak. Tapi sampai saat ini belum terjadi. Kak, saya alamin ini, saya udah berdoa, saya udah lakuin firman Tuhan, tapi Tuhan belum jawab doa saya kak. Saudara, hal yang mudah untuk Tuhan tuh jawab doa kita. Amin. Melepaskan kita dari setiap pergumulan tuh mudah banget saudara. Tapi Tuhan mau melihat setiap hati kita waktu kita mengalami pergumulan. Amin. Tuhan mau kita sabar saudara. Katakan sabar. Sabar tuh gak enak banget. Apalagi model orang kayak saya saudara. Aduh, saya orangnya gak sabaran saudara. Kalau di kantor saya tuh marketing project. Di kantor kami dilatih untuk jangan sekali-sekali nggak angkat telepon waktu ditelepon. Karena kalau customer telepon, kita harus layanin mereka. After sales kita gimana gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala di project, kita harus cepat tanggap, cepat berespon. Jadi kalau misalnya saya lagi telepon salah satu sales engineer di kantor, misalnya nggak angkat telepon nih, sekali ditelepon, wah saya udah marah saudara. Kayak saya, aduh, kemana aja tidur ya? Wah, itu tuh modelnya saya, saudara. Untuk sabar tuh sulit. Tapi benar-benar saudara, Tuhan tuh proses saya. Apalagi di masa pandemik ini, saudara. Saya mau kesaksian, saudara tahu awal pandemik ini saya udah merasakan yang namanya kena COVID. Di awal-awal, wah lagi rame-ramenya baru masuk di Indonesia COVID, saya tuh udah kena. Terus itu di bulan Mei. Mama saya di bulan April, saya masuk isolasi itu di bulan Mei. Itu cuman sebentar saudara. Saya isolasi itu cuman 8 hari di Wisma Atlet. Tapi saya itu keluar dari Wisma Atlet, saya udah sembuh, dinyatakan sembuh, udah ada hasil labnya, tapi kantor saya itu nggak kasih saya masuk. Karena ada stigma di kantor yang menyatakan kalau orang COVID, itu udah pernah kena COVID, nggak boleh bergaul sama mereka lebih dari 1 tahun. Waduh, saya sampai yang saya udah cari tahu, saya udah kasih tahu sama dokter perusahaan. Dokter cari tahu nih berita ini bener apa enggak. Dokter perusahaan udah kasih tahu ke bos saya, ini nggak bener, ini berita nggak bener. Tapi mereka nggak mau tahu saudara. Karena ya memang di kantor saya, bos-bos saya tuh memang umurnya udah senior, jadi mereka tuh takut. Akhirnya saya seharusnya udah masuk ke kantor, saya nggak masuk ke kantor, saya harus bekerja dari rumah. Itu benar-benar apa ya saudara, itu benar-benar bikin saya kecewa. Saya pikir Tuhan siapa sih yang mau sakit? Gue nggak mau sakit. Nggak ada yang mau sakit saudara. Saya gini, gue udah rajin nih di gereja, udah melayani Tuhan, udah berdoa, jaga hidup, jaga diri, jaga diri. Saudara jangan tanya saya lagi. Saya tuh benar-benar nggak kemana-mana, paling kalau misalnya beli kebutuhan sesuatu, tapi toh saya sakit juga gitu loh. Pas udah keluar, udah sembuh, malah saya nggak dikasih masuk. Itu dalam jangka waktu yang lama, saudara, hampir 1 tahun tuh saya nggak kerja. Kerjanya dari rumah maksudnya, kerjanya nggak kerja di kantor. Sementara kan saya marketing project, saya harus pergi ke project gitu loh. Jadi yang gantiin saya di kantor itu ada section head saya, ada teman-teman saya yang lain. Mungkin orang berpikir ya enak lah lu dapat gaji tapi lu kerjanya dari rumah. Nggak enak saudara, kayak nggak ada fungsinya. Terus saya juga lihat, saya makin berapa bulan terakhir, loh kok ada orang-orang yang udah pernah COVID udah bisa masuk ke kantor.
Sementara saya udah lama sembuhnya, saya nggak boleh masuk. Jadi seakan-akan kok diskriminasi sih sama gue, emang gue kenapa gitu loh. Sampai yang tapi waktu saya berdoa setiap hari saudara, pagi malam saya sama keluarga saya doain perusahaan ini. Tuhan biar mereka, Tuhan kasih pengertian bisa terima untuk Evelyn masuk ke kantor lagi. Tapi itu belum ada jawabannya, setiap hari kami doain. Saya lihat teman-teman saya yang lain kok udah masuk, saya kok belum gitu loh. Tapi waktu saya berdoa Tuhan bilang sabar. Saudara, itu berat banget. Akhirnya kalau teman-teman saya tanya, Evelyn kok belum masuk sih? Ya mungkin Tuhan lagi mau jagain dari dunia luar. Saya sih alasannya bilang kayak gitu. Terus Evelyn kok belum sih? Hampir tiap hari saudara ditanyain sama teman-teman saya. Evelyn kok belum masuk juga sih? Mau sampai kapan? Udah hampir 1 tahun. Saya bilang sabar. Sabar Evelyn, dalam hati sabar. Saya cuman bilang sama teman-teman saya, udah tanya aja bos kita kapan gue dikasih masuk. Jadi setiap kali saya berdoa, Tuhan kenapa saya belum masuk, orang lain udah dikasih masuk, saya enggak. Kok gini banget? Saya bukan bekerja males-malesan di rumah, saya benar-benar bekerja saudara. Tapi juga saya kayak nggak ada fungsi di rumah. Saya nggak bisa, saya marketing project bukan telemarketing yang kerjanya cuma nelfon dari rumah. Saya pikir Tuhan kok gini banget. Tuhan cuma bilang sabar. Dan berapa minggu ini tepatnya minggu ini saya udah kayak saya waktu saya berdoa Tuhan cuma kasih tahu, Evelyn kamu takut. Takutnya apa saudara? Saya tuh orang yang takut kekurangan. Saya tuh takut banget kekurangan, takut banget. Jadi saya tuh waktu saya ada di rumah saya selalu mikir, wah apa gue mau dipecat kali ya, apa gue mau ini kali ya. Saya tuh kayak takut banget kehilangan pekerjaan saya. Padahal saudara, waktu kita berserah sama Tuhan, Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Amin. Waktu kita sabar, waktu kita berserah penuh sama Tuhan, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang tolong kita. Jadi waktu minggu kemarin tuh, minggu ini waktu saya berdoa, ya Tuhan, saya takut kekurangan, saya takut kehilangan pekerjaan saya. Akhirnya saudara, di minggu ini saya bilang sama bos saya gini, saya sedang tidak mengancam saudara, sama sekali saya nggak mengancam. Tapi saya kasih tahu, saya kayak deklarasiin iman saya kalau saya nggak khawatir akan masa depan saya. Saya bilang gini sama bos saya, Pak, orang lain udah dikasih masuk, saya enggak. Orang baru kemarin COVID, saya udah lama, tapi saya nggak dikasih masuk. Kalau misalnya Bapak nggak terima saya nggak bisa lagi kerja di kantor, PHK-in saya. Saya nggak ngancem saudara. Saya cerita sama teman-teman saya, teman saya bilang gini, Evelyn, emang lu dicari pekerjaan yang lain? Belum. Sempat saya tanya saudara, ada beberapa orang yang tawarin saya pekerjaan. Cuman saya nggak damai sejahtera. Karena apa? Waktu saya datang ke perusahaan ini, itu bukan saya apply sendiri. Bukan. Ini supranatural saudara. Saya bekerja sebelumnya, di kantor sebelumnya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau model pekerjaan kayak gini. Hampir 9 tahun yang lalu saya bekerja di perusahaan ini, hampir 9 tahun, dapat saudara, saya ketemu bos saya, itu cuman saya disuruh nyanyi. Saya tulis kan, saya pelayanan di GKRI Hope. Bos saya cuma tanya, kau pelayanannya apa? WL Pak. Oh WL, yaudah kamu nyanyi. Nyanyi saudara, itu saya ingat banget nyanyi gini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Itu 2 bos saya, section head saya, manajer saya sama GM saya, dua-duanya ikut nyanyi. Setelah nyanyi, habis dia bilang gini, kamu diterima kerja ya? Bingung gak saudara? Saya nggak ditanya hal yang macem-macem dulu ngerjain apa di perusahaan sebelumnya, ini. Dia cuman saya suruh nyanyi, dia cuman suruh saya nyanyi. Luar biasa saudara Tuhan. Makanya kalau saya pikir, Tuhan saya mau keluar dari kantor ini semua apa yang udah Tuhan kasih buat saya, nggak damai sejahtera. Saya ditawarin sama kompetitor saya beberapa tahun yang lalu, Evelyn mau nggak kerja bareng di sini?
Saya bilang saya nggak mau, saya alasannya nggak enak sama bos gini-gini. Padahal bukan saudara, bukan masalah nggak enak sama bos. Yang pertama yang paling utama karena ini jawaban doa yang Tuhan kasih. Oleh sebab itu waktu saya kemarin punya pergumulan itu, saya sempat tanya-tanya, sempat orang kasih pekerjaan sama saya, tapi saya nggak damai sejahtera. Akhirnya saya tetap sabar. Waktu saya bilang sama bos saya, Pak, PHK-in saya aja. Saya bilang gitu. Terus bos saya, mungkin dia agak ketakutan kali ya saudara. Jadi dia langsung ke HRD, sore saya chatnya dia pagi-pagi. Sore langsung dikirim email menyatakan bahwa bulan Januari saya boleh masuk kerja. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Hampir 1 tahun saya nunggu kapan saya mau masuk kerja, bisa masuk kerja. Tuhan cuma bilang sabar, saya lagi gak ngancem. Tapi saya bilang, Tuhan, gak apa-apa. Gue berserah sama Tuhan. Kalau gue di PHK, gue tahu Tuhan yang berkati gue. Saya tahu Tuhan yang berkati saya. Amin. Ratapan 3 ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di terjemahan yang lain dikatakan, it is good to wait patiently for deliverance from the Lord. Patiently, sabar saudara, adalah baik menunggu dengan sabar. Sabar tuh buah roh saudara, kesabaran. Waktu saudara alamin pergumulan, Tuhan mau ubahkan hidup kita, Tuhan mau ubahkan hati kita. Sama waktu kita main game. Waktu kita main game, naik level. Wah, setiap level pasti ada masalahnya, ada tantangannya. Sama. Siapa yang suka main game? Saya nggak mau sebut namanya, saudara udah teriak sendiri. Semuanya pasti suka main game. Tapi pasti waktu kita main game ada level-levelnya. Kalau kita udah lewatin satu level, naik level lagi, ada rintangan yang lebih besar lagi, bener ya saudara? Betul? Pastinya akan ada, mungkin saudara pikir, iya kak ikut Tuhan makin susah, makin sulit. Bukannya makin baik. Ya benar saudara. Karena saudara udah semakin naik level. Amin, raksasanya jauh lebih besar. Tapi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Amin. Yang ketiga saudara, apa yang Yairus lakukan? Waktu dia mengalami pergumulan. Ketiga, fokus kepada janji. Katakan fokus kepada janji. Lukas 8 ayat 50 sampai 56. Saya bacakan buat setiap saudara. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Saudara, hal yang terakhir yang Yairus lakukan adalah ia fokus kepada janji Tuhan. Katakan fokus kepada janji Tuhan. Nah, sewaktu kerabatnya memberitahu anaknya sudah mati, tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Yes, Yairus datang sampai ke rumahnya, dia juga lihat saudara, dia juga lihat kerabatnya, orang-orang yang ada di rumahnya nangisin anaknya. Karena apa? Karena anaknya mati. Nah, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Saudara, kenapa alasan Yesus tidak memperbolehkan orang lain masuk bersama dengannya, kecuali murid-muridnya dan juga orang tua si anak itu? Kenapa saudara? Yesus mau, waktu Yairus mengalami pergumulan, dia cuman fokus kepada Yesus. Fokus kepada perkataan Yesus. Yesus bilang, percaya saja, anakmu akan selamat. Kalau Yesus bawa orang lain,
Orang lain cuma bilang, anakmu udah mati. Anak, nggak usah nyusahin guru lagi, nggak usah nyusahin Yesus lagi, anak lu udah mati. Lu udah nggak punya pengharapan lagi. Saudara, pentingnya waktu kita alamin pergumulan, waktu kita mengalami tantangan, kita tutup kuping kita tutup mata kita. Buat apa? Buat kita fokus hanya memandang Yesus. Amin. Penting saudara, kita jaga banget apa yang kita dengar. Jaga banget apa yang kita lihat. Apalagi situasi saat ini. Kalau saudara cuman dengar segala hal yang gak baik. Iman kita saudara udah gak ada lagi. Kepercayaan kita sama Tuhan udah gak ada lagi. Yes. Setiap hari pastikan saudara baca firman Tuhan. Setiap hari mendengar firman Tuhan. Setiap hari pastor kita kirim khotbah, dengerin. Amin. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Mungkin hidup saudara gelap, hidup saudara banyak tantangan. Tapi firman Tuhan yang menerangi kita, yang menjadi pelita buat kita. Di dalam firman Tuhan tersimpan janji-janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Waktu kita baca, kita diingetin, oh ya Tuhan memberikan kemenangan buat setiap orang yang diurapinya. Oh Tuhan gak akan tinggalin saya. Tuhan akan ini. Fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama masalahnya. Jangan fokus lihat kondisi sekarang. Hari-hari ke depan dikatakan hari-hari semakin jahat. Yes, semakin jahat. Tapi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu kita pandang Tuhan saudara. Tuhan bawa kita semakin naik, amin. Tuhan bawa kita masuk ke dalam rencana yang ajaib, amin. Saudara, kurang dari 2 minggu lagi kita akan menyelesaikan tahun 2020. Kita lihat kondisi belum lebih baik, banyak masalah yang belum terselesaikan, masih ada janji-janji Tuhan yang belum digenapi atas kehidupan kita. Tapi Tuhan mau katakan, jangan takut, percaya saja. Amin. Yeremia 29 ayat ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan, hari depan yang penuh harapan. Jangan takut saudara, ini janji Tuhan. Tuhan kasih hari depan yang penuh harapan. Tahun 2021, hari depan yang penuh harapan. Katakan hari depan yang penuh harapan. Semua janji Tuhan pasti digenapi, bahkan sebelum tahun ini berlalu. Amin. Yes. Wah amin, ada yang nubuatin saya di belakang saudara. Wah saya aminin aja. Kita percaya segala yang terbaik jadi bagian kita, amin saudara. Apalagi saudara, kalau saudara setia sama Tuhan, setia melayani Tuhan. Gak pernah hilang bagian dari orang benar, saudara. Amin. Berapa bulan yang lalu saya ada mimpi, saudara. Mimpi untuk anak youth di tempat ini. Saya gak mau kasih tahu namanya. Saudara nanti mikir-mikir sendiri siapa. Jadi saya ada mimpi gini. Saya ada di satu tempat. Tempatnya ini tempat kantoran bagus banget saudara. Ini bagus banget. Ini kayak, kalau saudara tahu nggak? Menara Astra. Menara Astra. Tahu? Jadi area perkantorannya tinggi-tinggi kayak Menara Astra gitu. Terus saya lagi ada di food courtnya. Saya ada di food courtnya. Saya lihat nih si anak ini. Saya lagi makan terus dia datang samperin saya. Saya juga bingung. Nih anak ngapain datang sini? Kok ada di kawasan perkantoran, perkantorannya bagus, apa dia kerja di sini apa gimana gitu. Saya nggak tahu gitu kan. Terus dia datang samperin saya lagi makan siang sama teman saya. Terus saya ingat banget di mimpi itu karena saya suka banget ya kan saudara KFC kan. Saya makan itu. Jadi kode banget habis ini mau makannya KFC. Terus saya makan KFC terus kan kalau saudara tahu ya kalau kita makan ayam kulitnya itu kalau kita bisa berebutan, bisa berantem cuman gara-gara rebutan kulit ayam. Nah saya sering banget tuh berantem sama teman saya cuman gara-gara kulit ayam di McD atau KFC. Terus
Saya waktu lagi makan itu bareng sama teman saya bilang nih sama anak ini, lo mau nggak makan ini? Gue traktir. Terus dia bilang gini sama saya, nggak mau. Dia udah bawa bekal, saudara. Pas saya lihat bekalnya dia, aduh saudara, tuh makanan nggak cocok banget sama saya. Tuh makanan sehat banget. Dia keluarin, hah? Lo makanannya itu? Iya kak, ini makanan dibawain sama mama, makanannya ini. Udah gak apa-apa, udah deh nanti aja makan yang itu. Gue traktir dulu, traktir KFC. Saya bilang gitu sama dia. Gak usah kata mama, saya harus makan ini. Terus saya bilang ya udah deh terserah aja deh. Saya sampai mikir, aduh mamanya gitu amat ya. Sampai anaknya dikasih makanan sehat banget gitu kan. Saya pikir, soalnya gini, kalau seumuran dia pasti berpikir makanan apa sih? Junk food. Oh kalau Dion kan kalau kemana-mana ayam dong, makan ayam gitu kan. Waktu kita pergi ke Sentul yang dicari apa? Yang dicari waktu kita pergi ke Sentul makan ayam dong, ayam geprek gitu kan. Kita sampai mau makan di Sentul, nyari ayam geprek. Karena emang demennya kan maunya kalau anak-anak youth gitu kan maunya makan yang junk food kan, ayam lah apa, McD gitu kan. Terus saya lihat, ya ampun nih anak makannya sehat banget gitu kan. Terus itu mimpinya selesai saudara. Waktu bangun dari tidur saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan bilang sama saya gini, apa maksudnya dia lagi ngapain tuh? Ada di kantor bagus kayak gitu, saya pikir ada di area perkantoran. Tuhan bilang gini, dia itu lagi mengkonsumsi sesuatu yang baik. Makan makanan yang baik. Saya tahu saudara dia tuh banyak melakukan pekerjaan pelayanan. Jadi di usianya, makanya saudara jangan berpikir, aduh gue masih muda tapi banyak banget. Gue kayaknya ngelakuin banyak pelayanan daripada gue nongkrong-nongkrong bergaul. Saudara lewat mimpi ini, si anak itu makan sesuatu yang sehat. Makan makanan yang sehat. Saya tawarin sama dia nih junk food. Enggak, kata mama suruh makan ini. Dia tuh makan sesuatu yang sehat. Saya lihat dia memang dia lakukan pelayanan banyak gitu. Makanya terus Tuhan bilang dia makan sesuatu yang baik. Dia melakukan sesuatu yang baik. Tuhan tuh lagi bawa dia ke tempat-tempat yang terbaik. Waktu dia terus makan makanan yang sehat. Makanya saya bilang sama dia, mungkin kamu gak enak gitu rasanya, aduh seumuran gue seharusnya gue nongkrong nih. Seharusnya gue main sama teman-teman gue. Seharusnya gue begini nih. Tapi gue harus melakukan ini, gue harus pelayanan, gue harus ini. Tapi saudara percaya, gak pernah hilang bagian dari orang benar. Tuhan menyiapkan sesuatu yang baik. Tuhan menyiapkan masa depan yang jauh lebih baik buat setiap anak-anaknya yang sudah setia melayani dia, amin. Makanya saudara mungkin saat ini rajin melayani di youth. Wah puji Tuhan saudara, gak pernah hilang bagian dari orang benar. Tuhan bawa saudara ke tempat-tempat yang terbaik. Tuhan bawa bahkan lebih dari apa yang saudara pikirin, lebih dari apa yang saudara doain, Tuhan lakukan. Amin. Oleh sebab itu saudara percaya janji Tuhan ya dan amin. Saudara belum melihat mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Saudara belum lihat doa saudara jawab, tetap percaya. Katakan percaya. Janji Tuhan ya dan amin. Mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji saudara. Yang selalu ingkar janji itu manusia. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh sebab itu saya ulangin firman Tuhan saya pada sore hari ini. Apa yang Yairus lakukan waktu dia mengalami pergumulannya saudara. Yang pertama dia datang tersungkur di kaki Yesus. Yang kedua bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Yang ketiga fokus kepada janji. Saudara diberkati pada sore hari ini. Kita percaya saudara, waktu kita terus berada di dalam track-nya bersama dengan Tuhan, Tuhan lakukan perkara ajaib buat kita. Mungkin orang lihat sia-sia lo ikut Tuhan. Lu buang-buang waktu, datang ibadah, ikut pemuritan, ikut komsel, berdoa, buang-buang waktu. Gak ada yang sia-sia saudara. Waktu kita berdoa, waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita bekerja buat Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa.
Haleluya. Shikaralabaya karalabaya karalabaya. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita mau ulangin lagu ini sekali lagi saudara. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya kepada-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Kami percaya pada setiap janji-Mu Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan saudara. Kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau percaya janji yang amin dan amin dalam kehidupan kita. Katakan ku percaya Kau Tuhan yang
tak pernah gagal. Apapun kondisi hidup kami saat ini Tuhan, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau percaya, kami mau pandang Tuhan, karena kami tahu pertolongan kami adalah Engkau Tuhan. Pertolongan kami berasal daripada-Mu Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Kiaralabaya karalaba, kiriaralabalabaya karalabaya karalaba, kiriarabalabaya. Haleluya. Kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau percaya kepada-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kiriaralaba karalaba ralaba karalaba ya sandaralaba ya karalaba. Oh diaralaba karalaya sanai. Kiriaralaba ya karadaralaba. Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli akan hidup kami Tuhan. Engkau yang tahu kedalaman hati kami ya Bapa. Engkau yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kami. Kiriaralaba karalaba karalaba ya karalaba ya karalaba. Kiriaralaba ya kanadaralaba ya sanandaralaba. Shikiridiaralaba ya karalaba ya karunama ya karalaba. Kiridiaralaba ya karalaba. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan saudara. Bapak, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami, kuliah kami, masa depan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berperkara atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, berjalan di dalam jalan-Mu, berjalan di dalam jalan kemenangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kemenangan buat setiap kami. Walaupun saat ini Tuhan kami belum melihat mujizat itu datang dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau terus percaya, kami mau terus percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji, Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Waktu kami tersungkur, datang tersungkur di hadapan-Mu, Engkau lakukan mujizat-Mu Tuhan. Kiaralaba karalaba 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 ya kanamai. Kiriaralaba kananama karalaba tananama karalaba tananama karalaba ya sediaralaba. Kiriaralaba ya karalaba ya sana karalaba. Kiriaralaba karalaba ya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya pada janji-Mu, kami percaya pada perkataan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang mengubahkan hati kami, hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Engkau yang diberkati hari ini, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.